Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernahkah kita bertanya mengapa agama yang seharusnya membawa kedamaian terkadang justru dikaitkan dengan konflik dan juga perpecahan? Nah, pertanyaan inilah yang menjadi alasan pentingnya memahami moderasi beragama. Pada pertemuan ini kita akan membahas moderasi beragama dalam perspektif pemikiran Islam di era kontemporer. Nah, setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis konsep moderasi beragama dan juga relevansinya dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Nah, kata moderasi beragama berasal dari bahasa Latin yaitu moderatio, yang berarti berada di tengah atau tidak berlebihan, sementara dalam bahasa Arab konsep ini dikenal dengan istilah wasatiyah, yang berarti adil, seimbang, dan juga proporsional. Moderasi beragama ini adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang mengedepankan kemaslahatan, penghormatan terhadap martabat manusia, serta kehidupan yang harmonis dalam bermasyarakat. Jadi moderasi ini bukan berarti mengurangi keyakinan kita dalam beragama ya, tapi justru menjalankan ajaran agama secara bijaksana dan juga bertanggung jawab. Teman-teman, konsep wasatiyah ini berakar pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, teman-teman bisa cek, yang menyebutkan bahwa umat Islam ini adalah sebagai umatan wasaton atau umat yang moderat. Nah, Islam ini mengajarkan umatnya untuk menghindari dua sikap ekstrim ya, yaitu hulu atau berlebihan dalam beragama dan juga tafrid, yaitu sikap mengabaikan ajaran agama. Oleh karena itu, teman-teman, wasatiyah ini merupakan jalan tengah yang menghadirkan keadilan, keseimbangan, dan juga kemaslahatan dalam kehidupan individu maupun sosial. Nah, di sini ada 4 pilar wasatiyah. Yang pertama adalah al-adil, yaitu bersikap adil dan proporsional. Yang kedua, tawazun, yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara kehidupan dunia dan juga akhirat. Yang ketiga adalah tasamuh atau toleransi, menghargai perbedaan tanpa mengorbankan keyakinan, sekalipun dalam beberapa hal barangkali ada hal yang kurang sepakat, kurang sepemikiran, tapi perbedaan adalah hal yang niscaya. Keempat adalah musawah, yaitu memandang seluruh manusia memiliki martabat yang sama sebagai makhluk Allah. Nah, keempat prinsip ini menjadi pondasi dalam membangun kehidupan yang damai dan juga harmonis. Nah, teman-teman, ini Indonesia dan juga tantangan moderasi di tengah keberagaman masyarakat Indonesia yang muncul berbagai tantangan seperti intoleransi, ujaran kebencian, radikalisme, dan seterusnya. Karena itu moderasi beragama ini menjadi sangat penting ya untuk sebagai upaya menjaga persatuan bangsa. Terutama dalam konteks pendidikan sebagai pencegahan radikalisme, salah satu penyebab munculnya radikalisme ini adalah pemahaman agama yang sempit dan juga tidak utuh, kaku. Nah, maka di sini kita sebagai mahasiswa yang notabene-nya adalah pendidikan agama Islam ya, itu harus bisa memahami konsep moderasi beragama ini secara utuh agar supaya bisa memberikan ataupun menyampaikan pesan-pesan moderasi beragama di tengah-tengah masyarakat kita yang beragam, entah itu melalui ruang digital ataupun secara langsung. Maka sebagai kesimpulannya, moderasi beragama ini merupakan implementasi nilai-nilai Islam yang adil, seimbang, toleran, dan juga menghargai kemanusiaan. Dan konsep wasatiyah ini menjadi kompas bagi umat Islam sebenarnya dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan modern sekaligus menjaga keutuhan bangsa yang majemuk. Nah, oleh karena itu, moderasi beragama ini harus diwujudkan dalam tindakan nyata ya, baik dalam lingkungan keluarga, kampus, maupun masyarakat secara luas. Nah, ini ada studi kasus sebagai tugas teman-teman, yaitu mencari kasus-kasus yang berkaitan dengan intoleransi, provokasi, kekerasan ataupun perpecahan yang ditemukan di berbagai platform media sosial ataupun berita ya. Kemudian analisislah kasus itu menggunakan konsep wasatiyah yang sudah tadi saya sampaikan. Kemudian teman-teman berikan solusi yang mencerminkan nilai-nilai moderasi beragama. Nanti hasil analisis itu dapat dipresentasikan dalam bentuk video dan lebih lengkap secara teknis nanti akan Bapak sampaikan. Sampai sini teman-teman, terima kasih. Nanti apabila ada beberapa yang perlu ditanyakan silahkan dicatat dan sampaikan di grup WhatsApp. Nah, ini sebagai bahan tambahan referensi agar supaya teman-teman bisa memahami konsep moderasi beragama dan implementasinya, bisa teman-teman baca karya Bapak ya. Nanti akan Bapak sampaikan ataupun Bapak kirim melalui grup filenya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.